waktu cok. Udah. Lu udah langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, iya, hapus dulu dah. Nah, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faik Ramadan, da- kelas TI 23B. Ingin jelaskan tentang statistik modul 4. Di sini namanya ini tinggi badan, kedua berat badan, type-nya numerik, width-nya 0,8, desimalnya 00. Labelnya tinggi badan, berat badan. Valuesnya non sama isinya juga sama. Di sini jangan pencet ordinal atau nominal. Lalu ke data view-nya. Ini di sini sudah saya isi. Pencet analisis. Ke deskripsi, lalu ke explore. Nah, dari sini kita masukin dulu dependen, tinggi badannya ke dependen. Lalu berat badannya juga sama. Lalu pencet plot faktor, terus ke setim, normal, sama continue. Lalu pencet OK. Di sini baru beberapa hasilnya. Lalu kita lanjutkan lagi analisis. Klik 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 korelasi ke bivaret. Di sini masukkan dulu tinggi badannya ke variabel. Terus berat badan juga sama, masukkan. Lalu pencet di person, tuh toilet, flag, lalu pencet OK. Ini jadinya. Lalu ke analisis lagi. Klik regression ke linear. Ini sudah masuk. Lalu pencet di sini OK. Dan ini jadi hasilnya. Dan di sini saya mau menjelaskan test of normality. HO2 sama dengan data berdistribusi normal. H1 sama dengan data tidak berdistribusi normal. Formula satu, formula si HO2 HO0 sama dengan 0,91 0. Dua, tingkat signifikasi A sama dengan 5% sama dengan 0,05. HO3 HO diterima jika sig 2 Thailand lebih dari A. Di H1 diterima jika sig 2 ini 4. Keputusan uji karena sig buka kurung tutup kurung 0,008. Cuk, jangan gitu, Cuk. 5, jadi tingkat signifikan 5% diperoleh kesimpulan bahwa HO1 diterima karena sig 0,008 0,5, maka berdasarkan output di atas variabel berat badan underscore badan memiliki nilai signifikan
sebesar 0,16 yang lebih besar dari ambang signifikasi 00 sehingga disimpulkan bahwa data variabel ini distribusi normal. Demikian pula variabel tinggi badan menunjukkan signifikan 0,6169 yang juga melebihi nilai 00,5 sehingga variabel mengikuti normal. Korelasi. Setelah proses analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS, langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi terhadap hasil uji korelasi. Uji ini bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan serta arah hubungan antara dua variabel yaitu tinggi badan dan berat badan dengan menggunakan metode Pearson. Korelasi yang dapat diidentifikasikan apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut serta apakah hubungan tersebut positif atau negatif. Penjelasan berikut akan menampilkan hasil pengujian secara ringkas dan sistematis berdasarkan output SPSS yang telah diperoleh. Ini contohnya ya guys ya. Correlation. HO sama dengan tidak ada korelasi antara variabel nilai X dan IPK Y. HA ada korelasi antara variabel X dan IPK Y. Formula 1. HO, HO sama dengan 0. HA sama dengan 0. 2. Tingkat signifikasi A sama dengan 5% sama dengan 0,5. HO sama dengan sig A dan hitung retable, maka tidak ada korelasi yang signifikan. HA sama dengan sig A dan hitung retable, maka data korelasi signifikan. 4. Keputusan uji karena sig 0,0010 A 0,05 dan hitung 0,577 retable 0,4438. Jadi dengan tingkat signifikan 5% diperoleh kesimpulan bahwa HO diterima karena sig 0,10 A 0,05 dan hitung 0,577 retable 0,443, maka ada korelasi antara variabel X dan Y. Hasil analisis uji korelasi menunjukkan bahwa nilai koefisien persen R sebesar 0,577 yang mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel yang diuji berada di dalam kategori korelasi yang kuat. Uji regresi diterapkan untuk mengetahui sejauh mana variabel tinggi dan memberikan pengaruh terhadap berat badan. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear sederhana melalui bantuan perangkat lunak SPSS. Adapun hasil dari proses analisis regresi tersebut dijadikan sebagai berikut. Habis itu langsung penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.